Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam wite wicengkeh, sing jawab salam moga-moga duite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Jalaluddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Haji Santono yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Marwan yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Banjarharjo. Wabil akhos kepada Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lukman yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Cihaur. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Washar selaku kuwu desa Cihaur beserta ketua tim penggerak PKK beserta perangkatna nyaita seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Manten Haji Yayat Uyatna. Saya minta tepuk tangan dulu buat muslimat ranting Cihaur, Masya Allah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan seluruh panitia pengajian akbar muslimat PAC Banjarharjo di Ranting Cihaur selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah Allahumma. Wabil akhos kepada PAC muslimat Kecamatan Banjarharjo, panjenenganipun Ibu Nyai Nining Tarkini yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Ibu Hajah Suhaici selaku Ketua Ranting Muslimat Cihaur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada muslimat se-anak cabang Banjarharjo. Saya minta tepuk tangan dulu kangge muslimat Banjarharjo, Masya Allah. No tepuk tangan utangna lunas kabeh.
Namina keras batu utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Amin Allahumma. Seluruh keluarga besar muslimat se-anak cabang Banjarharjo yang kami hormati, tak lupa kepada muslimat ranting Cihaur yang kami hormati, wabil akhos kepada Fatayat PAC Banjarharjo yang kami muliakan, wabil akhos kepada GP Ansor Kecamatan Banjarharjo yang kami takdimi, wabil akhos kepada Tanfidiah Suryanang Dotun Ulama ranting Cihaur yang kami muliakan, wabil akhos kepada rekan-rekan Banser yang kami hormati, tak lupa rekan-rekan Garfa Gada Fatayat yang kami banggakan. Tak lupa kepada IPNI PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Cihaur yang kami muliakan. Tak lupa kepada Agnia Dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur, rezeki yang barokah, mawadah warahmah wasakinah, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah Allahumma. Para tamu undangan nu nangtung berdiri ngadeg imane nu jejeg, nu calik lenggah ngeliasah nu ahli ibadah, nu sakit ilang sakite, nu meriang ilang meriange, nu wudunen ilang wudune, nu lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya dijemput di pom bensin Banjarharjo, udan derese luar biasa. Sampai sini alhamdulillah terang gelentrang. Mesti masyarakat di Desa Cihaur pada ngerasani Pak Manten. Pak Manten namanya Pak siapa? Ketua panitia. Pak Yayat. Wah, muslimat ranting Cihaur ki jos nemen. Nanggap mumpuni Banjarharjo hujan di sini ente hujan. Berarti iya panitiana jos nganggo pawang endi iki. Saumpama Cihaur di dia kok hujan, mesti masyarakat ngerasani muslimat Cihaur. Ya Allah karunya pisan muslimat Cihaur nanggap mumpuni dikasih hujan. Iki kayane ketua panitiane lupa nggak ngelempar sempak ke payon. Padahal hujan nggak ada urusannya sama sempake panitia. Hujan gak hujan kabeh urusan Gusti. Inilah manusia, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dasarnya memang makhluk yang sukanya ngeluh. Mangga dipikir-pikir. Di dia jam ayeuna ia harusnya paling enak mah ikut sunnah Rasul qailulah istirahat tidur. Tapi panjenengan sadaya rawuh di dia majelis entah kebagian senek ikhlas dudukna praktis bokong yang lemprak sikile atis sami panas-panasan kegerahan tumplek-blek paling enak secara nafsu dunia kan lebar sholat duhur paling asik nyekel remote nonton TV sambil lihat film ku menangis. Tapi panjenengan sadaya nak datang ke sini karena kita muslimat paham manusia datang ke dunia dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan qalbin salim. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, pulang ke rahmatullah juga harus dalam keadaan baik-baik. Soalnya kalau mau cari pahala sebanyak-banyaknya sekarang mumpung di dunia. Karena kalau udah mati itu hari pembalasan namanya. Memang kalau dipikir-pikir ngaji begini pahalanya nggak kelihatan. Tapi panjenengan yang rawuh di sini biayanya modal banyak. Sangu, belum lagi bayar odong-odong, belum lagi bayar infak ya Bu ya. Belum lagi bayar pajak jajan anak-anak. Ini duit kabeh Bu.
Walaupun ganjarannya nggak kelihatan, ibaratnya memang zaman sekarang orang yang banyak pahalanya sama orang yang banyak dosanya jalan bareng itu sarua pada baik. Tak ulang lagi nih, Cek Sartina. Halo, halo. Orang nu seueur ganjaran sama seueur dosa-dosa jalan bareng itu sarua, sama aja gak ada bedanya. Bukti nyata, yang sholat 5 waktu jilbaban, yang gak sholat juga jilbaban. Yang seneng baca Al-Quran jilbaban, yang ente baca Quran oge jilbaban. Yang ahli dzikir pasti jilbaban, yang ahli nyinyir juga jilbaban. Istri solehah pasti jilbaban, istri yang gatel sama suami orang juga. Sampean keprok ngeprokin saha. Muslimat fatayat di hati ngebatin, ya Allah mumpuni. Berarti selama ini saya jilbaban baik-baik kok disamain sama orang jilbaban yang gatelen. Berarti jilbab saya sia-sia dong, ora Yusartina. Ibarat begini, siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangna cuaca cerah itu terang gelentrang. Terang apa? Terang apa? Kalau manusia itu kan dikasih hujan sama panas, kata orang Sunda hujannya hujan poe. Di sini hujan poean. Kalau orang Brebes Jawa ngucapnya udan ketek rane mah. Kalau orang Sunda hujan poyan. Lah ternyata Bu, kalau bahasa Jepangnya cuaca cerah terang gelentrang. Terang apa? Naik sepeda motor cuacanya terang gelentang, lampu di sepeda motor pas dipakai siang hari lampunya kan gak penting-penting amat. Padang-padang ngapain ngurupna lampu. Tapi walaupun lampu di siang hari nempel di sepeda motor gak penting-penting amat, tapi kan lampunya gak usah mawi diprotolin. Kenapa? Karena senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuan fungsi lampu di sepeda motor bakalan kelihatan. Sarua kayak ganjaran kita hari ini. Panjenengan jalan yang bayar odong-odong, yang naik sepeda motor, sepeda listrik. Sampai diantar anak datang ke sini ganjarannya nggak kelihatan. Ganjaran baca Quran, ganjaran sholat jamaah, ganjaran cari nafkah yang halal nggak kelihatan. Sampai-sampai dikumpul-kumpulin nggak bisa buat nyalon kuwu. Tuh ganjaran dikumpul-kumpulin nggak bisa buat bayar tanah. Tapi walaupun ganjaran yang kita kumpul-kumpulin gak kelihatan dan tidak ada manfaatnya di dunia, gak usah kecil hati. Kan senja kehidupan akan datang. Yaitu yang disebut fa'idha ja'a ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin walaupun cuman sesaat. Namanya mati datangnya gak disangka dan tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, bisa? Oh, mumpuni belakangan jenengan duluan mangga. Kan udah saya balik tadi. Kalau sudah mati, Imam Al-Ghazali sampai bilang seenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi sesusah-susahnya malam juga malam pertama. Apa maksudnya Imam Al-Ghazali? Seenak-enaknya malam pertamanya pengantin baru di dalam kamar. Sewengiduk nang jero kamar rasanya kayak sedelat. Kita nih pernah nyicipi. Kenapa satu malam suntuk pengantin baru di kamar kelihatan cuman sebentar? Karena dihiasi kesenangan.
Akhirnya waktunya lama pun rasanya kayak cuman bentar. Tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Tapi malam pertamanya mayit di dalam kuburan. Peteng dedot ora karu-karuan. Gak ada batur, gak ada teman. Disitulah lampu di sepeda motor akan jadi teman kita. Makanya memang pinter sama cerdas itu beda. Halo? Sampai belakang sana, assalamualaikum. Masya Allah, masih sadar? Alhamdulillah, kebagian snack ente? Kebagian snack. Makanya ikut patungan. Yang gak kebagian snack tetap rezeki nanu barokah. Sebelah kanan, assalamualaikum. Masya Allah, ngajinya saya pikir kok kayak piknik tamasya ya Bu ya. Ada yang pakai topi plesiran, di bawah pohon gelar tikar, Masya Allah. Ini kalau ngaji, bentar saya mau nyambut yang sebelah kiri. Assalamualaikum. Ya Allah, iya orang kabeh. Alhamdulillah, ini kalau ngajinya semangat sama muslimat Cihaur, kira-kira ngajinya pan sedelat apa sing suwe? Bentar apa lama? Lama itu sampai jam sabaraha nanti. Kakak. Bentar, saya naik jam 2, berarti nanti turun jam 5 sore. Masya Allah, berarti salat asarnya setengah genep. Ya Allah, ternyata orang Cihaur kalau salat asar setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Makanya setelah kita ngaji kita jadi tahu ternyata pinter sama cerdas itu beda. Selama ini kita mikir pinter sama cerdas mah sama aja. Tapi ternyata pinter sama cerdas dua hal yang berbeda. Pinter itu karena dilatih, pinter itu karena belajar, pinter itu karena sinau. Kalau bahasa Cina mah sinau. Orang Sunda nyebutnya naon? Sarwa, belajar naon? Belajar, alah gak kreatif sampean mah. Pinter itu karena belajar, tapi kalau cerdas itu bukan hanya karena gen keturunan. Cerdas itu karena keadaan. Cerdas itu karena dituntut kondisional. Orang kalau masih hirup begini Bu, ia baru bisa mikir pinter. Tapi kalau udah mati baru bisa mikir cerdas. Bukti nyata, saya mau tanya sama yang masih hirup. Bu, assalamualaikum. Ibu-ibu sadayana masih napas? Berarti masih hirup. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung sama ban bekas secara nominal nilai harga itu lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Emas sekarung itu jawabannya wong pinter. Jelas dong, anak TK aja bisa mikir. Ban bekas sama emas sekarung lebih mahal emas sekarung. Tapi ternyata kuwu washar. Orangnya mana kuwu washar? Meniko jalmina ya Allah. Nu ganteng pisan nu cincinnya sakeong-keong. Nu kumisin jelantir kayak tambang dadung sapi. Hapuntan pisan ya kuwu washar. Emas sekarung sama ban bekas lebih mahal emas sekarung. Dan ternyata kuwu washar nggak bisa berenang kecemplung balong. What is a balong? Balong is a kolam. You know kolam? Yes, I do paddle. Pinter itu karena dilatih, cerdas itu karena keadaan. Orang kalau masih hirup baru bisa mikir pinter, kalau tos mati baru bisa mikir cerdas. Ban bekas sama emas sekarung jelas lebih mahal emas sekarung. Tapi kuwashar nggak bisa berenang kecemplung balong. Bolongnya jero banget gue, jero pisan.
Nggak bisa berenang ku washar. Kira-kira kalau disuruh milih antara ban bekas sama emas sekarung, kira-kira ku washar lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Iku jawabannya wong cerdas. Pinter itu karena dilatih, cerdas itu karena keadaan. Kita hari ini masih duduk di daratan, lihat ban bekas mah biasa-biasa baik. Kagak ada nilainya malah. Tapi kalau kita sudah kepentok tenggelam dan kita semuanya akan tenggelam. Tenggelam kemana tuh? Ke alam barzah. Maka hari ini walaupun ganjaran kita tiap rutinan muslimat gak kelihatan. Rutinan kita Quranan, dibaan, solawatan, al-barzanji, yasinan. Mungkin gak kelihatan ganjarannya. Ibarat ban bekas, gak ada nilainya. Tapi kan nanti ada saatnya kita tenggelam. Maka saya harap hari ini panjenengan kalau lihat kabar. Mungkin NU yang di atas sedang keterpa angin. NU yang di atas lagi kena angin. Maka saya harap kita ini muslimat NU yang orang bawah seperti mumpuni seperti panjenengan gak usah ikut campur. Biar yang di atas itu yang lagi ada jabatan memang ada yang ngatur. Kita pasrahkan saja pada masyayikh, tokoh-tokoh ulama ben kersane ngatur. Kita tetap muslimatan, dibaan, istighozan, manakiban, tetap mujahadahan, sumangga. Jangan lupa tetap yasinan, tahlilan, ziarah kubur, tetap soleh apa. Justru hari ini panjenengan di era-era media sosial, ibu-ibu muslimat saya harap karena ada NU di pundak kita, khususnya muslimat fatayat, maka jangan sampai hanya gegara konten-konten Facebook pro yang menghasilkan uang ataupun TikTok dan lain sebagainya. Jangan sampai menukarkan NU kita dengan kehidupan nafsu dunia. Boleh jenengan bikin konten silahkan menghasilkan uang. Tapi saya harap kontennya adalah konten yang edukatif. Konten-konten yang bagus, konten-konten yang positif. Jangan sampai kita muslimat, fatayat ataupun kita orang muslimah kok ternyata bikin konten yang mempermalukan diri sendiri. Sampai marwah suami dipertaruhkan. Eman-eman kita nggone dadi wong Islam. Tapi kan uli duit mumpuni iya Yusartina. Tapi ibarat begini. Kita ini bikin konten, kalau kontennya manfaat maka yang didapat pun rezekinya halal. Tapi kalau kontennya saja mempermalukan diri sendiri, sampai marwah suami dipertaruhkan, jadi ikut isin malu keluarga. Maka hasil yang kita dapat dari konten di Facebook, YouTube ataupun TikTok, maka yang didapatkan itu adalah rezeki yang syubhat. Syubhat itu halal ora, haram juga ora. Halalnya nggak nyolong, nggak korupsi, nggak makan duitnya anak yatim. Tapi juga haram, kontennya isinya enggak pendidikan, malah mempermalukan diri sendiri. Maka akhirnya rezeki yang didapat halal ora, haram ya ora. Maka monggo kula panjenengan sadayana dari muslimatan, fatayatan, apalagi khususnya Banjarharjo yang muslimatnya semangat. Saya harap tetap istiqomah, jadikan istri solihah, keluarganya mawadah warahmah sakinah, tetap jadi masyarakat yang ahli ibadah. Allahumma. Sebelum lanjut itu baru pemanasan Ibu. Kan ngajinya sampai jam 5 ya? Sampai jam 5? Ya Allah, berarti ngajinya 3 jam. Masya Allah, ternyata orang Banjarharjo orang nang geragas. Ngaji 3 jam di dia ayah, Kiai Ajengan ceramah 3 jam ayah. Ayah, Kiai saha? Nyong. Mumpuni. Ceramah 3 jam. Eta ngundang apa ngontrak sampean mah. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Ini adalah pengajian rutinan muslimat PAC Banjarharjo. Tapi bertempat giliran hari ini adalah di Ranting Cihaur. Yang ternyata di Ranting Cihaur ini tidak hanya muslimat. Tapi juga bapak-bapaknya dan warga Cihaur ikut serta dalam pengajian hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Maka dari itu muslimat fatayat mah udah biasa kalau ditarikin patungan. Patungan tadi kan udah ya Bu ya.
itu akan digelontorkan, ditasyarufkan kemaslahatan MWC Kecamatan Banjarharjo buat muslimat, fatayat, gedung NU dan lain sebagainya. Tapi tadi saya nerima amanah dari ketua panitia yaitu Bapak Manten, Bapak Haji Yayat Uyatna. Kan tadi udah tarikan tapi ternyata mumpuni belum ditarik gitu katanya. Baru kali ini ada pengajian bunyinya ikut dipalak juga Bu. Kaji. Pak Manten pinteran nemen tapi kan mumpuni belum ditarik gitu katanya mah. Kalau yang pertama itu tadi memang acaranya muslimat. Jadi akan ditasyarufkan juga balik lagi ke muslimat gitu nggih. Tapi ternyata dari PHBI Cihaur setiap tahun itu ada agenda pengajian, keagamaan dan tentunya sosial di masyarakat. Umpama nih nanti ditarikan kedua bareng-bareng saya. Sesarengan mumpuni panjenengan ikut sodako lagi ikhlas apa ente? Betulan. Kalau ikhlas emang dari rumah juga sanggup duit. Sanggup duit? Masya Allah. Disangoni suami apa sanggup sorangan? Sanggup sorangan. Ya Allah. Berarti memang ternyata betul di dunia ini tuh ada duit lanang, ada duit wadon. Jenengan masih bersuami aja sanggup dewek. Sanggup sorangan. Jadi mau ditarik infak sodako tapi bukan untuk muslimat. Kalau yang tadi untuk muslimat. Lah ini untuk PHBI. Jadi nanti bareng-bareng dengan saya. Gimana Pak Manten begitu ya? Begitu, betul. Soalnya memang saya dititipi amanah oleh guru saya. Kalau sodako nariknya itu akotnya, perjanjiannya itu harus jelas. Lagi jual beli baik harus jelas. Apalagi masalah persodakohan. Supaya Anda jenengan semua tidak salah paham. Maka dari panitia Cihaur sudah siap kotak infak. Sudah? Oh iya, mangga emberna naik hiji ke panggung di dia. Mangga. Mumpuni sok-sokan banget ya pinter bahasa Sunda padahal tenyahok babar belas. Punten. Ini yang jilbab hidung. Ini asistena Abdi. Wah, walaupun asisten saya nyemplungin duit, nah tapi kan duitnya nyong. Ya, saya kasih tahu deh. Biar jenengan gak pada salah paham. Ini sudah dimulai dulu dari saya. Bentar, jangan muter dulu. Akan saya arahkan. Begini Bapak Ibu sekali lagi. Kami mohon maaf. Bapak Ibu datang ke sini dengan antusias. Memang ini acara pengajian rutinan PAC Banjarharjo. Tapi sekali lagi yang berketempatan adalah Muslimat Ranting Cihaur. Jadi niki ada acara agenda PHBI ingin meminta ikhlas hati nak panjenengan sadayana untuk saling bersodakoh. Ngaten nggih Bu? Enggak Pak iya? Enggak iya susah ya Sunda campur Jawa soalnya ya mah. Jadi ya punten pisan akan dimulai dulu dari mumpuni. Ini sudah saya mulai. Kenapa kok harus dari mumpuni? Soalnya kalau saya nggak ikut sodako nanti saya takut diinformasikan katanya Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar entah bisa ngelakoni. Aduh repot nemen itu mah. Makanya dimulai dulu dari saya. Ibu-ibu persiapan. Persiapan ngerogoh dompet. Yang terbawa dompet utang disit sama sebelahna. Ya besok kalau ketemu disarutangin mangga dirogoh dompetna Bapak Ibu sadaya. Nah akan saya arahkan rogohlah duit nu paling sae. Duit sae itu bukan nu berem, bukan nu hijau, bukan nu biru, tapi duit sae adalah duit yang mastatotum. Saya ulang, mastatotum, duit sesuai kemampuan. Sodako sae, tapi kan kudu sesuai kemampuan. Kalau emang dasarnya benghar, sugih. Dasare sugih, sodakonya juga umume wong sugih. Tanahnya berhektar-hektar, motornya aja PCI, gelangnya selengen sampai kelek. Cincinnya sekeong-keong, kalungnya panjang sampai puser. Sodako kok cuman 2.000. Kan malu ama puserna.
Mastatoktum sesuai kemampuan. Udah dipegang duitnya ibu? Kalau udah duitnya diangkat ke atas, ke luhur. Nah 5.000, 10, 5.000, 20. Sing ditekem 2.000 iku mah. Tenan naon mastatoktum sesuai kemampuan. Kalau udah diangkat ke atas duitnya, tempelin ke bibir. Tempelin ke bibir, Bu, ke bibir tempelin. Bukan buat dikunyah, bibir, bukan batuk. Ke bibir. Sambil didoain, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sodakoh ieu, moga-moga kita sakeluarga sehat walafiat. Anak saya soleh-solehah, ngajina pinter, sekolahna bener, jadi keluarga yang bayam tentrem, usaha kami lancar, ahli enteng ibadah, bisa ngamalin Quran, bisa ngamalin sholat, duitnya dicemplungin gitu ya Bu ya. Yang lagi punya sakit, ya Allah lantaran sodako ini moga-moga sakit saya segera diangkat, sabar saya jadi syafaat, sabar saya bisa jadi obat, duitnya cemplungin gitu ya Bu ya. Pokoknya yang lagi punya hajat, mau beli tanah biar lancar, silahkan disodakohkan itu duit seikhlasna panjenengan. 5.000, 10.000 mangga saikhlasnya panjenengan supaya hajatnya lancar dilantarin sodakoh. Mangga Bu Garfa punten silahkan diputerkan. Mangga sodakohnya diputer sambil disolawatin ya Bu ya. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ana alihi wa sahbihi wa salim sareng-sareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah
Sallu ala Nabi Muhammad. Ember infakna tetap keliling, tetap muter, ngajina dilanjut supaya efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia PHBI Desa Cihaur menghaturkan hatur nuhun sa seur-seurna. Gerimis ya Bu? Tenan naon? Umpamana hujan juga tenan naon? Lanjut ngajina. Masya Allah nekat-nekat ya orang sini mah. Mudah-mudahan sampai puna acara nanti lancar barokah. Tak aya halangan naon-naon. Hapunten pisan Nabi teu tiasa bahasa Sunda, tiasana saalit-saalit bungkul. Jadi hapunten pisan ieu bahasana campur sari tenan naon? Atur nuhun. Nu kena gerimisna hujan justru diberikan sehat walafiat. Nu kena air hujan badannya sehat walafiat. Rezekina barokah. Kita dijauhkan dari wabah musibah Allahumma. Atas sodako panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Orang nanem baik pasti panennya juga baik Allahumma. Hari ini panjenengan sodako berupa uang cicis. Nanti Gusti Allah mengembalikan ke panjenengan tidak berbentuk cicis deui. Digantosna berbentuk badana sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, usahanya lancar, karirnya bagus, diguyup rerekuni sama batur. Itu adalah ganti dari panjenengan sodako buat nolak bala narik rizki yang bawa manfaat maslahat Allahumma. Kita nanti konsep ngajinya man arofa nafsihi man arofa robbihi. Jadi kalau orang bisa membaca dengan kemampuan dirinya sendiri, berarti bisa membaca apa yang jadi kehendak Allahi Robbi. Jadi panjenengan ini gerimisnya agak lumayan. Yang bawa payung boleh payungnya dipakai tenan naon. Ya memang yang belakang gak kelihatan, tapi mau gimana lagi, namanya sedia payung sebelum hujan. Apa sedia aku sebelum hujan? Ya, yang lagi rame ini mah. Mangga. Yang belakang punten pisan kalau nggak bisa melihat tonggosna mumpuni. Ya sekarang nggak tonggos ya Bu ya. Udah cantik sekarang. Gimana nggak cantik? Tiap hari keramas kok nggak cantik ya Bu ya. Punten pisan kalau yang belakang bisa melihat wajah saya, muka mumpuni, tenan naon nggak masalah. Yang penting suaranya saya jelas gitu ya Bu ya. Karena konsepnya ngaji hari ini musimnya musim hujan, yang bawa payung, payungnya boleh dipakai. Yang belakang gak bisa melihat saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah bikin tarup layos tenda sebegini luas, tapi ternyata yang hadir melebihi kapasitas. Tadi saya dengar dari muslimat sama ketua panitia, yang hadir ini diperkirakan 5.750 Agak deres soalnya mangga kalau yang bawa payung payungnya dipakai. Malah saya baru lihat ada tiker naik ke kepala. Tenan naon itu kreatif itu aya dalilnya tuh. Wa asa antakrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyepelein barang yang kita enggak sukai. Karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Bukti nyata, itu tiker, klasa, alas, plastik dibeli harganya 5.000. Betul? 5.000 cuman mau dilenggain, dicalikin. Calikin apa calikan? Calikan. Calikan apa solihin? Solihin. Calikin. Calikin, solihin. Calikin apa calikan? Didudukin, kalau bahasa Brebes jagongin. Cara kene? Kah? Diluhan. Diiuhan. What? Alis pokoknya begitulah. Didiukan. Didiukan. Oke. Aku didiukan suami. Beda.
Itu tikar dibeli buat didiukan. Betul pula kita ngomong bener. Kelihatannya kok sepele pisan. Dibeli cuman buat didiukan. Plus dientutkan. Ya buat duduk kan sepele pisan Bu. Dibeli cuman buat didiukan. Tapi setelah hujan bekas bokong naik ke kepala. Berarti tikernya mulia ente? Mulia. Jadi kalau benci sama orang jangan berlebihan. Karena sewaktu-waktu pasti butuh sama orang yang dibenci itu tadi. Betul? Masya Allah tuh dari didiukan bisa jadi dakwah tuh Bu. Ada nilai Islamnya. Maka mangga ya Allah. Oh muslimat ngitungnya di sini. Masya Allah lumayan. Dari 50.000 200-an. Merah-merah kayaknya Pak Manten Pak Kuwu tuh. Muslimat tuh yang gelangnya selengan. Masya Allah. Begitu banget gelangnya ya Allah. Tuh kalau ngasihnya cuma 5.000 kebangetan tuh mah. Soalnya walaupun itu tabungan itu gelang. Tapi sudah mewakilkan kalau panjenan wong-wong sing sugi. Tepuk tangan dulu buat Banjarharjo luar biasa. Alhamdulillah lumayan itu masih ada yang muter kotak infaknya. Sambil lanjut ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini yang namanya hujan poyan. Bahasa Brebesnya Jawanya udan ketek iki mah. Manusia ini memang dasarnya begitu. Padahal nggak ada namanya hujan ketek, nggak ada hujan poyan. Namanya wanama mubarokan ayat Gusti Allah. Hujan ini sengaja turun mubarokan membawa barokah Allahumma. Karena ia ngaji kita mulai gasik alhamdulillah panitia menghendaki saya naik jam 2 sesuai dengan schedule. Tadi cuman kepotong waktu 2-3 menit foto-foto deui. Soalnya buat dokumentasi tenanaon maka di kesempatan hari ini di awal bulan Rojab. Sudah masuk Rojab ya Kiai? Belum? Masih belum masuk Rojab? Saya ingin menyampaikan hadis dari Nabi. Arba'atun min kanzil jannah. Ternyata sorga itu punya 4 perbendaharaan. Bahasa simpelnya perbendaharaan eta tabungan. Bahasa Cinanya tabungan celengan. Celengan. Ternyata sorga punya opat celengan. Apa itu opat celengan? Nyaeta kaping hiji. Aduh bahasana Sunda. Kaping hiji. Celengan sorga nyaeta ikhfa'us sodakoh. Saya ulang. Ikhfa'us sodakoh. Tulis. Sodakoh. Bawa buku apa ente? Ya Allah kebiasaan. Bawa pulpen ente? Lah ngaji bawanya naon? HP. Pantesan WhatsApp-na kebek gambarnya mumpuni. Setengah naon mudah-mudahan HP-nya no manfaat. Hari ini ibu-ibu muslimat zaman media sosial gampang banget tinggal milih channel YouTube-nya siapa ngaji sama kiai sahabai bisa langsung ditonton. Betul. Tapi saya mengarahkan yang NU silahkan mendengarkan pengajarnya Gus Kausar, Gus Yahya atau Buya Yahya Jawa Barat karena panjenengan daerahnya Sunda Sumangga. Panjenengan yang Muhammadiyah mendengarkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat Sumangga. Yang terpenting kalau sudah biasa ngaji di YouTube, jangan kemudian jenengan menyepelekan nama Ustadz kampung. Jangan membandingkan sama Ustadz kampung. Dume udah ngaji sama mumpuni, jenengan nyepelein sama Kiai Jalaluddin. Umpama ngaji sama Kiai Jalaluddin mah ngantuki. Suarana gerendang-gerendeng terjelas. Kalau ngaji sama mumpuni kan dar-der-dor. Sorry hello. Jenengan jangan menyepelekan Ustadz kampung. Jenengan paling ngamplopi Ustadz kampung gede-gedenya 50.000. Lah dituntut supaya ngajinya kayak kiai-kiai YouTube, kiai-kiai gede. Jenengan aja ngamplope 50. Jangan nyepelein nama lebe, jangan nyepelein Ustadz kampung. Kenapa? Justru Ustadz kampung itu punya sifat asyhadur ruh.
Saya ulang, asyhadur sekali berdoa paling dekat dengan Tuhan. Kenapa Ustadz kampung justru doanya gampang terijabah? Karena Ustadz kampung mulang ngaji, pengajian di kampung-kampung tanpa rasa pamrih. Pamrihnya kiai kampung cuma satu, masjidnya tetap buat sholat jamaah, langgar musolanya surau tetap buat pengajian, sampai anak-anak kampung tetap ngaji di TPQ di madrasah. Itu pamrihnya kiai kampung. Kiai kampung gak kepingin terkenal, gak kepingin viral. Padahal beliau itu tombak utama di masyarakat. Kita ngerti doa wudhu karena kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah sebab kiai kampung. Tahu urutannya sholat sebab kiai kampung. Sampai bisa nyolatin jenazah merga kiai kampung. Betul. Jangan nyepelein lebih, jangan nyepelein kiai kampung. Kiai kampung tombak utama di masyarakat. Makanya kiai kampung punya sifat asyhadur. Sekali berdoa, doanya paling dekat dengan Tuhan. Karena ketika pengajian ceramah di masyarakat, gak kepingin terkenal, gak kepingin viral, gak kepingin FYP di TikTok. Gak kepingin ikut lomba dai Indosiar, gak kepingin. Tanya sama Kiai Jalaluddin, yang mana nih Kiai Jalaluddin? Di belakang, ada di sini lebih. Ada lebih Marwan. Jangan nyepelein lebih Marwan. Lebih Marwan mulang ngaji, gak kepingin masuk YouTube, gak kepingin diliput TV. Tanya sama Ustadz Marwan, gak mau numpak mobil Pajero. Karena tengah gaduhan. Ini bukan ngece. Tengah gaduhan itulah yang menyebabkan doa beliau bisa langsung asyhadur tembus langit pitu. Soalnya ngajina gak kepingin dengan hingar-bingarnya dunia. Maka antara Ustadz Marwan sama Mumpuni, amplopnya gedean amplop Mumpuni. Tapi masalah ampuhnya doa, lebih ampuh doanya Ustadz Marwan ketimbang doanya Mumpuni. Tepuk tangan dingin. Is gede tua, dadak perintah keprok buaran begitu. Kenapa doanya lebih ampuh Ustadz Marwan? Karena lambene Mumpuni, biwirna Mumpuni kalau ceramah masih mengharapkan amplop. Itu yang menyebabkan lambena saya, bibirna Mumpuni kalau berdoa nggak ampuh. Jadi jenengan tuh jangan nyepelin nama lebih. Kelihatannya lebih, derajatnya lebih asor ketimbang kuwu. Tapi justru lebih itu pernah mondok minimal di pesantren. Buat bungkus mayit, ngurusin mayit, minimal pernah ngaji sama guru. Soalnya kalau lebih nggak pernah ngaji ngurusin mayit, bungkus mayit kayak jadi bungkus buntel arem-arem gimana tuh? Makanya jangan nyepelein lebih. Kita doakan dengan maaf-maaf nih punten kembali lagi. Walaupun NU yang di atas lagi banyak masalah, kita justru dari pengajian ini mari kita jadikan ustadz-ustadz kampung role model. Kita jadikan ustadz kampung idola kita. Supaya apa? Melakune ustadz kampung tetap lurus dan kita pun dapat berkah ilmunya. Allahumma. Mudah-mudahan ustadz-ustadz kampung, guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Rezeki nanu barokah. Kita keluberan berkah ilmuna. Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggak jadi hujan? Alhamdulillah jujur wae ya. Lebih Marwan, Pak Kuwu, Pak Manten, Pak Ustadz, Muslimat sadayana. Jujur baik. Alhamdulillah memang saya ini punya kemampuan bisa nyetop hujan. Ketawanya nggak usah ngece ya. Saya ngomong betulan. Saya ini bisa nyetop hujan, cuma nggak enak sama Gusti Allah. Sombong amat. Lagi hujan bae niku kabeh urusane Gusti Allah. Alhamdulillah, panon poenak. Nah tuh, udah kelihatan. Mudah-mudahan sampai jam berapa tadi? Sampai jam 5 lancar barokah. Allahumma. Ikhfa'us sodakoh, celengana sorga nu kaping hiji menyamarkan sodakoh. Ikhfa'us sodakoh, sodakoh sembunyi-sembunyi.
Memang betul di antara kita ada orang yang dilebihkan hartanya. Tapi dari kita sifatnya Allah Al-Ghani yang artinya maha kaya raya, kita dilebihkan hartanya. Ya nggak usah kita yang dilebihkan hartanya jadi tinggi hati. Soalnya buah pepaya, buah kedondong yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang umahnya lantai sebidak rolas gak usah sombong dong. Yang tiap tahun umroh haji berulang kali gak usah sombong dong. Yang naiknya PCX gelangnya selengan nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat pangkat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi gak enak banget ya. Yang jadi kuwu lurah gak usah sombong Lur. Kenapa? Karena semakin kita banyak hartanya, semakin paham ternyata wong sugih besar tanggung jawabnya. Nyapa be? Ini saya menyesuaikan karena ayah Sunda, ayah Jawa, jadi saya kebanyakan bahasanya Indonesia. Dah nih kesepakatan aja, ngajinya mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Malah bahasa Inggris. Nantang perkara nih muslimat. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala, the God who created human being and teaches them language, which has given guests so we can get together on the Cihaur our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Sampai keprok-keprok tahu artinya ente. Berhubung panjenengan tenyaho. Ini bahasa Inggrisnya juga mung-mungan. Jadi iya bahasanya campur sari bae ya. Tadi apa ya? Tadi sampai apa ya? Oh iya. Wong sugih gede tanggung jawabnya. Oh ya udah, ulangi. Wong sugih gede tanggung jawab. B. Kenapa? Soalnya wong sugih itu kita harus tahu dulu kriteria orang sugih secara fikih itu gimana. Wong sugih secara fikih begini. Belanja kebutuhan sehari-hari kali 30 hari, ketemu hasilnya berapa, dan dibandingkan dengan pendapatan per bulan kok bisa mencukupi kebutuhan per harinya, berarti itu sudah termasuk kategori wong sugih. Contoh buat belanja dapur sehari-harinya tuh ada bumbu dapur, lenga Jawa, gula Jawa, brami micin uyan, yang uni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, kondangan, setor muslimatan. Ya apal, saya kan sama-sama ibu rumah tangga kayak jenengan mah. Satu hari jatah belanja ibu-ibu muslimat Banjarharjo itu 300.000 rupiah. 300.000 per hari itu cukup apa kebanyakan? 300.000 kakean? Kebanyakan? Pancen wong wadon di desa Cihaur nggak bisa diajak kompromi. Saya ngucap satu hari jatah belanja 300.000, saya lagi belani sampean bu. Biar nanti sampai bumi, sampai rumah jenengan jatah belanja ditambah. Jadi 300.000 kebanyakan. Ya wes, satu hari 100.000 cukup? Kurang. Inilah resikonya bertanya sama ibu-ibu yang kalau naik motor iting kanan belok ke kiri begitu emang. 300 kakin 100 kurang. Ya udah pertengahan aja lah. Satu hari 200.000 cukup. Kan buat bayar paketan, jajan bocah, urung tuku skincare nih mah. Jadi satu hari 200.000 cukup ya. 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta Yusartina. 200.000 ping 30 dina sebulan, ke 6 juta. Nangarep dewek banter salah.
200.000 kali 30 6 juta. Jadi kalau ada warga Banjarharjo dalam 1 bulan pendapatannya 5 juta lebih atau mendekati 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. 200.000 per hari, sebulan 6 juta. Pak Kuwu, mohon izin yang alih-alihnya sekeong-keong ya. Punten ya Wu, mohon izin Pak Kuwu sudah berapa periode Pak Kuwu? Baru 1, oh ya Allah, pantesan dari senyumnya emang belum balik modal mah. Karunya. Mohon izin ya Pak Kuwu, saya mau bertanya tapi memang sedikit agak ranah privasi. Tapi ya kalau Kuwu insya Allah biasa transparan sama masyarakat. Kalau di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Brebes, Kuwu itu aya bengkok ente. Nyong takon kuwune. Ora usah melu kecampur, melu bayari ora. Tapi melu patungan. Nanggap mumpun ikut patungan. Ya Allah, jadi saya judulnya Kiai Patungan. Ya Allah, mudah-mudahan yang barokah kabeh Allahumma. Mohon izin ya Wu, tadi udah ngobrol kan sama ibu-ibu itu 1 hari 200.000 jatah belanja. Jadi kalau 6 bulan kok pendapatannya 5 juta lebih, itu sudah termasuk wong sugih benghar. Mohon izin Wu, di luar bengkok, Kuwu itu gajinya per bulan sabaraha. 3.700.000 rupiah. Ya Allah. Emang betul ya, kelihatannya kalau Kuwu mah gagah. Jadi orang nomor 1 di desa. Tapi Bu, sumbangan proposal itu macem-macem tiap hari numpuk. Sumbangan bangun masjid, sumbangan buat musola, narik pengajian. Mesti pengajian mumpun ikut patungan Kuwuna. Kalau nggak ikut patungan malah besok nyalo lagi nggak dipilih, bahaya. Jadi 3.700.000 ya tuh Pak Manten yang keprok tuh. Soalnya lebih mengalami. Jadi dari 3.700.000 paling bersih cuma 1.800.000 sampai 2 juta. Betul Bu? Malah min ya Allah tuh. Bengkoke didol dina-dina nggo kondangan karo wargane mah. Sing sabar ya Bu ya. Tapi masih agak mending Bu, 3.700.000 itu min. Guru honorer Bu. Sebulan 400.000 Bu. Guru TK Bu, 150.000 per bulan Bu. Saya soalnya punya TK. Mohon izin Pak Tanfidia, Ibu Muslimat. TK saya agak unik di Gentasari Cilacap. Jadi TK saya itu memang namanya TK Aisyah. Padahal saya orang Fatayat saya. Tapi kenapa TK Aisyah ceritanya agak panjang, diantara simpelnya itu. Dulu saya bangun gedung. Ini saya dapat ijazah dari guru saya. Bangunlah gubuk buat ngaji anak-anak. Setelah jadi saya nggak terus kemudian mengklaim bahwa itu adalah TPQ-nya saya. Saya pasrahkan ke masyarakat. Mangga kalau untuk dimanfaatkan majelis taklim muslimat, yasinan dan anak-anak ibnu silahkan. Tapi ternyata agak lambat NU bergerak. Akhirnya malah Muhammadiyah datang ke rumah saya. Dan beliau dari Aisyah bilang, Mbak Mumpuni kami ini TK Aisyah muridnya banyak tapi kami kurang gedung. Lah saya dengar Anda memasrahkan gedung ini. Bolehkah kami pinjam gedung untuk sementara buat anak-anak TK Aisyah? Sebentar saya tak musyawarah sama keluarga dan menghasilkan satu keputusan bahwa Ibu Aisyah mohon izin, kampung kami 99,9% itu Nahdliyin semua, NU semua. Hanya ada satu keluarga yang beda yaitu LDII dan orang Kristen. Itu saja cuma satu rumah. Dan 99% itu orang NUKB. Mohon izin kalau Ibu Aisyah ingin menempati gedung kami, saya ada persyaratan yang saya ajukan. Yang pertama, walaupun namanya TK Aisyah, tapi saya harap gurunya yang ngajar itu dari muslimat. Dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Saya bilang begitu biar mundur Muhammadiyah. Tapi ternyata malah respon Aisyah sangat nggak terduga. Saya pun nggak expect mau jawab, jawabannya begini.
Mbak Mumpuni itu malah bagus. Lah bagus gimana? Ini justru kolaborasi antara Muhammadiyah dan NU. Jadi walaupun namanya gedung TK Aisyah tapi gurunya adalah muslimat dan yang dia ajarkan adalah NU. Ini kolaborasi biar NU Muhammadiyah tambah guyup rukun. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah sudah sekitar 6 tahun lebih saya meluluskan anak-anak TK Aisyah. Tapi gurunya muslimat dan amaliyahnya NU. Karena menurut saya begini Pak Ku, Pak Yai. Maaf, mungkin Anda kalau lihat saya prestasinya 11 tahun yang lalu pas di Indosiar. 2014 di Indosiar tingkat nasional, 2017 di Indosiar tapi tingkat Asia. Dan sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Ini bukan pamer, cuma informasi, ngasih ngerti sama jenengan mah. Dan menurut saya beban paling berat itu adalah mempertahankan gelar juara. Soalnya saya kan juara 2014, berarti 11 tahun yang lalu. Sedangkan Indosiar setiap Ramadan tiap tahun pasti melahirkan juara-juara berikutnya. Secara logika harusnya saya tenggelam oleh juara-juara yang masih baru-baru. Tapi alhamdulillah Gusti Allah menika maringi amanah kepada saya, masyarakat masih mempercayai saya. Sehingga prestasi saya hari ini adalah saya orang NU. Tapi maaf saya sering banget diundang oleh Muhammadiyah untuk ceramah dengan warga Muhammadiyah. Oh ya tepuk tangan lagi gak apa-apa. Karena menurut saya dewasa di tahun modern begini tidak kemudian kita karena beda amaliyah, beda faham kemudian kita terus saling pashea, ketemu bahasa Sundanya pashea. Saya ngomong pashea, ibu-ibu langsung megang tisu, bukan ibu itu pasheo. Jangan kemudian kita beda faham antara NU dan Muhammadiyah saling pasheo. Saya harap nun sewu saling pasea karena dewasa itu justru ketika kita hidup bermasyarakat secara bersama walaupun fahamnya berbeda tapi kita bisa tetap berdampingan. Apalagi punten NU itu kalau di media sosial digolati goreng na bae. Ya benar bahasa Sundanya. Goreng na blesak na jelek ke alane. Terus sehingga saya menurut saya hari ini sudah saatnya NU dan Muhammadiyah walaupun beda amaliyah dan beda faham tapi tetap adzan asar. Belum? Kupingnya nyora budek ya. Maksudnya nanti kalau adzan asarnya udah berkumandang kita break sejenak habis adzan ngajinya lanjut gitu ya Bu ya. Setuju? Sampai jam 5. Ibu-ibu kuat? 3 jam kuat? Bapak-bapak sanggup? Gusti Allah ngendikaaken innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholatnya wajib, ngajinya wajib, menjalankan wajib tapi nyepelein yang wajib itu kata kitab Sulamut Taufik namanya murtad khofi. Apa itu murtad khofi? Murtad khofi itu setengah imannya hilang. Jadi disebutkan murtad separo. Jadi imannya hilang separo. Cara bertaubat dari murtad khofi itu gimana? Contoh nih, panjenengan punya utang puasa Ramadan tahun kemarin. Belum dikodok. Maka sekarang ini cepet-cepet nyarutang kodok. Memang gak ada dalil untuk cepat-cepat mengkodok puasa Ramadan. Tapi khawatirnya udah masuk bulan Ramadan, utang kemarin belum dikodok. Itu sudah termasuk murtad khofi. Menjalankan wajib tapi menyepelekan yang wajib. Maka kalau kok sampai lupa belum nyarutang kodok tahun kemarin, udah masuk Ramadan tahun berikutnya, maka fokus menjalankan puasa Ramadan yang telah sedang dilaksanakan. Nanti setelah Ramadannya selesai,
panjenengan kemudian langsung cepet-cepet nyarutang kodok tahun kemarin. Dan kemudian utang-utang yang bulan Ramadan tahun sekarang bisa disarutang di kapan waktu, ning harus memang cepet-cepet. Caranya dengan berucap 2 kalimat syahadat, kemudian berjanji tidak akan melakukannya lagi, terus kemudian nyarutang kodok Ramadan. Maka memang ini hal yang biasa bagi ibu-ibu, seringnya apalagi ibu-ibu yang masih 50 tahun ke bawah, yang masih sering haid menstruasi, pastilah setiap tahun punya kodok Ramadan. Apalagi panjenengan semuanya muslimat fatayat, jadi mangga kita sekarang sudah mendengar adzan asar, maka niat sholat asar dulu di dalam hati sementara sekarang. Nanti kalau pengajiannya selesai sampai rumah, jenengan duduk sebentar, ngeringin keringat, habis itu langsung ambil air wudhu melaksanakan sholat asar. Begitu ya Bu ya. Mangga sekarang niat sholat asar di dalam hati sekarang ayeuna mangga. Kenapa kita niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mudah-mudahan duduk kita di sini duduk yang membawa manfaat, membawa maslahah, membawa barokah. Allahumma. Ngajinya lanjut ya Bu? Lanjut. Tadi sampai bahas apa ya? Lupa. Oh iya. Wong sugih. Belanja sehari kali 30 hari dibandingkan dengan pendapatannya setiap bulan, kok bisa mencukupi kebutuhan hari-hari, maka itu disebut wong sugih. Lah kuwu 3.700.000, guru honorer cuman 400.000 rupiah. Berarti agak masih lumayan tuh Pak Ku. DPR RI sebulan 110 juta. Arab go ngapa? Nah, ulangi. Assalamualaikum. Sebelah kiri halo. Guru TK yang jelas-jelas Bu mencerdaskan anak kita. Di TK itu anak nangis ya yang diemin gurunya, anak pipis yang nyebokin gurunya, anak pinter pun lantaran gurunya. Betul? Le guru honorer 400.000, guru TK cuma 150. Saya pernah diundang pengajian suruh nyeramain anak-anak TK. Bayangin, nyeramain wong tua biar manut. Nyeramain bocah TK. Baru ceramah, baru salam. Ya Allah bocah pating pecicil nemen Bu. Ada yang rebutan tas, rebutan wadah wedang. Anak sing salto karo kayang jajal. Ini saya bilang sama gurunya, Bu Guru, gimana saya mau ceramah? Orang ini bocah-bocah aja nggak bisa diajak ceramah ngaji bareng. Coba lah ini anak dikondisikan dulu. Ibu gurunya maju di depan saya langsung ambil alih keadaan. Anak-anak dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh Bu. Saya ngebuatin pawange iki mah. 150.000 lah DPR RI sebulan 110 juta. Arepan gongap. Barang. Lurahku sebulan 3 juta 700. Lah DPR RI sebulan 110 juta. Arepan gongap. Guru honorer 400.000. Lah DPR RI tunjangan kos-kosan sebulan 50 juta. Kos-kosan kayak ngap. Kita mah gak iri, bener gak iri kita mah. Cuma memang hidup di desa kudu gede syukure. Kalau di kota Bu, sekali gak punya duit bingung di kota mah. Sampai udah kerja di pabrik aja pada kena PHK. Masih mending di desa ada yang nerima BLT sama PKH. Pas kalimatnya pas. Yang di kota malah pada di PH. Yang di desa masih nerima BLT sama PK. Masih lumayan. Hidup di desa Bu nggak punya uang, rajek masih bisa dimasak.
Orang rajeknya orang kampung mah godong bolet, godong sampe. Ya, godong kembang turi, caklat cikli, godong mangkokan, sampai godong pepaya bahasa Sundanya naon? Cau. Gandul. Berarti sini Sundanya Sunda masih reang ya Bu ya. Belum Sunda yang halus kayak Kuningan, belum. Pantesan gandul kayaknya gandul. Jadi gandul. Oke. Berarti sini singkong belum sampai ya. Apa? Boden. Bener-bener sini bahasanya kayak planet Mars ini mah. Saya kalau orang Sunda nu halus kan dipanggil jawabnya kah. Ya, sini belum kah berarti. Oh, udah kah. Tapi nun masih kasar mah, nun. Kalau orang daerah Bandung tuh kan Sundanya Sunda halus tuh. Jadi kalau dipanggil pasti jawabnya kah. Sampe sama cau. Ternyata di sini boden sama gandul. Masih bisa dimasak. Alhamdulillah. Di kota mah bingung. Justru jadi orang kaya tanggung jawabnya berat. Maka kita semakin kaya kudunya paham. Zakat itu terikat haul dan nisab. Infak itu terkait keadaan dan kemampuan. Tapi sodakoh tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, mangga sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, yang OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih temenanan, sing mandan sugih, sing rada sugih, sing sugih separo. Sugih separo kan setengah sugih. Sugih separo dadi ini mah. Silakan bersodakoh sampai ada ungkapan wa khairu sodakoh linafdil hayah. Ternyata baik-baiknya sodakoh linafdil hayah, untuk nyambung nyawa. Makanya kita orang NU terkenal dengan itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Selamatan di sini nyebutnya naon? Selamatan. Beli motor anyar selamatan, anaknya sunat selamatan, tuku tanah. Apa? Sini apa nyebutnya? Saweran. Kenduri di sini nyebutnya apa? Selamatan. Kepungan. Ya, hajat syukuran. Yang biasa bikin nasi tumpeng itu. Selamatan. Kok bisa jadi saweran, itu gimana ceritanya? Oh, di sini selamatan sambil nyawer gitu. Oh iya, saya nyawer dulu sama grup rebanan nih, kasihan. Mangga saya sawer. Katanya begini katanya gitu harusnya. Mangga ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri mah. Ya enggak? Bocah-bocah umur segitu tuh lagi main HP di. Lagi motoran di. Ketimbang isini bocah-bocah isini tongkrongan gak karu-karuan. Kan mending nabuih rebana. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah Allahumma. Iya, jadi di sini selamatan apa nyawer? Ya selamatan, beli tanah selamatan, bangun rumah selamatan, anaknya ulang tahun selamatan, terus acara lulus P3K selamatan, terus anaknya nikah selamatan, anaknya meteng selamatan, meteng deui selamatan deui. Orang ini mau selamatan bikin makanan mulu, ya enggak? Tuh ember-embernya Pak Marwan, Kuwu Washar, Lebe Marwan, Pak Camat mewakilkan Pak Manten, Pak Ustadz tuh dapat ember selamatan Bu. Bentar-bentar selamatan bikin makanan baik orang NU mah. Maaf ya, terkadang sampai orang yang di luar NU ngebatin.
Emang apa sih tujuannya wong NU bikin makanan? Percuma aja nantinya basi dimakan ayam. Tapi kan ayamnya hidup. Dikasih makan, sisa dari selamatan. Ayamnya hidup enggak? Hidup, linafdil hayah tuh. Sodako yang paling baik linafdil hayah, buat nyambung nyawa. Makanya NU itu kalau identik yang selamatan agak berat tuh nasi tumpeng sama ayam ingkung. Di sini ayah nasi tumpeng? Ayah, ayam ingkungnya ayah? Ayam ingkung itu apa ya sini nyebutnya? Ayam bekakak. Oh. Yang nggak bikin selamatan nasi tumpeng nggak pakai ayam bekakak ya nggak apa-apa. Cuma nggak dapat makna filosofi. Filosofinya tumpeng itu kan bunder bawah, nah lancip luhurna. Bunder bawah, orang hidup itu kayak tumpeng di bawah, muter, melingkar. Tiap hari sholat, ibadah, kerja, serawung, kembul batur, kembul tetangga. Tiap hari sholat, ibadah, ke masjid, pengajian, isinya begitu doang muter. Tapi walaupun tiap hari muter begitu baik, satu titik pusatnya menghadap luhur, nyaeta mencari ridhonya Gusti Allah. Makanya jodohnya ayam bekakak. Kalau di Cilacap nyebutnya ayam ingkung. Ayam ingkung eta ayam nu dimasak di dalam santen. Sambil ayamnya ditekuk begini. Di sini ayam bekakak masaknya pakai naon? Digoreng. Oh, kalau ayam ingkung adalah ayam nu kakinya ditekuk. Di sini ayam bekakak kakinya ditekuk apa selonjor? Ah ditekuk, kalau selonjor berarti semutan. Gak apa-apa diselonjorin baik tenan naon ibu. Gak usah ditekuk sampai anak. Sampai anak langsung ditekuk ya Allah. Sampean kan bukan ayam bekakak. Selonjor baik tenan naon mangga. Sampai anak langsung ditekuk. Tenan naon diselonjorin, kalau diselonjorin kan karena semutan. Jadi kalau ayam bekakak kakinya selonjor berarti sikile semutan. Ayam bekakak sikilnya ditekuk gambarin wong sujud sama Gusti Allah. Jadi kalau muternya tumpeng tiap hari kerja ibadah cari ridhonya Gusti Allah ya kudu sujud, sholat. Itu makna filosofi nasi tumpeng ayam bekakak. Yang hari ini nasi tumpeng ayam bekakak diganti mentahan. Iya enggak? Tumpengnya jadi nasi mentah, beras mentah. Ada kecap, gula kopi teh, minyak sayur. Betul, ada telur. Sampai ayam bekakaknya diganti jadi super mie rasa ayam bawang. Emang boleh? Boleh. Wong niatnya kan linafdil hayah. Buat nyambung nyawa, berbentuk apapun namanya sodako. Yang gak punya ilmu, yang gak punya jabatan, gak punya nasi tumpeng ayam bekakak, silakan sodako. Wong Islam itu sodako paling murah. Saking murahnya sodako Kanjeng Nabi sampai dawuh, tabas sumuka, senyumnya panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudara panjenengan laka sodako. Ternyata yang gak punya duit, gak punya sampo, gak punya budin, gak punya cau, gak punya gandul buat sodako, silakan senyum. Senyum itu bukan senyum sorangan, bukan senyum dewek-dewek, tapi senyumnya itu ramah, seneng takon, seneng nyapa. Cara orang Cilacap nyebutnya gemrapiak. Jangan perengat-perengut, japrat-japut, metutut kayak celurut. Kenapa? Gemrapiak cara kene? Gerapiak. Garapiak. Riweuh jadi orang Sunda memang mah. Garapiak. Sumeh senyum itu garapiak, seneng nyapa sama orang. Jadi yang gak punya jabatan, gak punya ilmu, gak punya nasi tumpeng, gak punya ayam bekakak, nyengir. Nah itu langsung praktek sama saya nyengir. Sampai Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang gemar bersodakoh dengan langsung ayatnya Quran. In tubdus sodakoh
Ternyata arane sodako itu ingtubdut sodakoti fani imahia. Sodako yang diumumkan itu ternyata baik. Zaman sekarang kan kalau sodako itu harus transparan. Iya, ini namanya drone ibu, iya. Dada-dada nggak apa-apa, mangga silakan ya Allah. Pancen dasare wong desa ya. Namanya drone, tawon. Drone itu namanya. Biarin ora apa-apa. Ini zaman sekarang modelnya macam-macam. Berarti ini satu set sama kameramennya juga. Oh ya, channel YouTube-nya apa namanya? What? Ros Multimedia. Oh ya, dari sini juga. Dari desa Cihaur. Oh, naturalisasi dari tetangga sebelah. Oke, mudah-mudahan channelnya berkah, viewersnya banyak. Allahumma. Atur nuhun. Jadi ibu-ibu tahu itu namanya bukan tawon tapi drone. Memang bunyinya mirip dikit, mau agak gedean ini dikit. Drone. Tadi sampai mana lagi bahasa pada lupa. Oh iya, ing tubdus sodakoti fani'imahia. Sodako yang diumumkan ternyata baik. Contoh zaman sekarang kan kalau ada pembangunan masjid, langgar, pengajian, bendaharanya sering transparansi ke masyarakat. Bapak Ibu, saya sebagai panitia pengajian besok Cihaur ketempatan ranting muslimat anak cabang Banjarharjo, saya Yayat Suyatna. Kaji Yayat Uyatna. Suyatna apa Uyatna? Oh wi, Yayat Uyatna. Mantan kepala desa Cihaur ingin menyampaikan bahwa bukan Cihaur. Oh, Bu Kuwu manten. Ya, sekarang yang Kuwu asli Pak Cas Washar. Namanya orang Sunda aneh-aneh pancen. Saya sebagai ketua panitia Yayat Wiyatna ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Bapak Ibu untuk pengajian besok kita sudah mengumpulkan dana swadaya dari masyarakat sebesar 35 juta rupiah. Umpama 35 juta rupiah ini akan dialokasikan untuk seluruh proses pengajian besok. Layos tendana minta 7.200.000, panggungnya minta 2.500.000, rebana minta berapa sampai? Ya 2 juta bae lah wong bocah kene bae. Sound systemnya kudu nu bagus sekitar 4.750.000. Terus shootingannya sama medianya sekitar pirang jaluknya sampai? 3 juta. Oh ya dan oh iya si Jiman ini amplopnya mumpuni durung. Semuanya habis 35 juta rupiah. Yang 30 juta itu mutlak swadaya dari masyarakat dan muslimat Fatayat Cihaur khususnya umpama. Yang 5 jutanya itu dari Kuwu Washar. Umpama ini ngasih 5 juta. Jadi masyarakat dengar semua. Ternyata Kuwu ngasih 5 juta. Disiarkan dalam rangka apa? Sugesti. Rangsangan untuk syiar. Biar yang lain itu tergerak hatinya. Soalnya memang punten-punten maaf. Oh ya tepuk tangan dulu tenanaun mangga. Soalnya punten-punten. Hari ini si pelit medit. Meregehese buntut gasiran. Bahasa Sundanya meregehese. Koret. Memang harus sodako itu diumumkan untuk rangsangan kepada si pelit medit berdidil bahil kucren jelantir kikir kayu pil kudanil. Nyaita koret bin buntut gasiran meregehese. Soalnya si meregehese nu si koret bu. Ketika dengar ayah orang sodako bukannya hatinya tergerak ikut sodako tapi malah ngucap yang goreng-goreng.
Katanya kuwu ngasih cuma 5. Kalau saya jadi kuwu washar ngasihnya mah 2 kali lipat minimal mah. Biar besok nyalon jadi deui. Umpama itu kata si Koret. Kadang-kadang si Koret kalau ada orang sodako bukannya dia tergerak hatinya ikut bersodakoh, tapi malah ngomong yang goreng-goreng. Ayah di sini begitu orang begitu. Ayah sodakoh ente ikutnya nyumbang ente tapi ngomongnya goreng. Ayah berangkat orang berangkat. Orang angkat. Jilbabna warna naon? Hidung. Jilbabna warna naon? Oh sorry ya. Jilbab hidung mah bukan mumpuni doang. Bukan mumpuni wungkul. Tuh Fatayat. Tuh sebelah mana? Cesartinah tak. Jadi kalau orang pelit gak mau sodako tapi ngomongna goreng. Kerudungna warna hidung. Oke. Bajunya warna? Urangna calik apa nantung? Baru kali ini aya pengajian buah nyainya buat tumbal. Untung kita mah gak tersinggungan. Coba kalau mumpuni tersinggung mic-nya saya geletakin tak tinggal pulang. Wong amplopnya udah saya terima. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sodako diumumkan hukumnya boleh-boleh saja. Untuk apa? Untuk syiar, untuk sugesti rangsangan. Tapi Gusti Allah nambahi lagi tuh. Sodako diam-diam jauh lebih baik. Jadi sodako terang-terangan baik. Tapi diam-diam jauh lebih baik. Contohnya jenengan datang ke anak yatim. Buat duit 20.000. Jangan cuma Muharram doang. 2 minggu sekali lah nengok anak yatim. Bawa duit 20.000. Nih buat kamu 20.000 mana gue jajan. Aja ngerti lilike ya. Ngerti lilike mau dijaluk. Gak usah tahu sama tetangga. Gak usah tahu sama orang lain. Tuh udah ikhfa usodakoh tuh. Udah punya celengan. Datang ke tempatnya janda. Bawa sembako. Aja kalau mau sapa-sapa ya. Pekonek kita nemai karo sampean mengko. Tangga tepar pada iri. Aja kalau siapa-siapa ya. Cuman bawa gula pasir, beras. Tapi gak usah denger-denger tetangga ngasih bantuan sama si janda tua. Ikhfa usodakoh tuh. Gak harus muluk-muluk 5 juta kayak kuwashar. Gak usah. Biar yang terang-terangan biar gak apa-apa diumumkan silahkan buat terangsangan. Kita yang cari celengan surga mangga sodakoh terang-terangan baik tapi diem-diem jauh lebih baik. Gampang celengan surga mah maka disebut celengan surga yang pertama ikhfa'us sodakoh. Sodakoh diem-diem. Kalau orang santri nyebutnya sodakoh dedemit. Bukan sodakoh pepelit, bukan. Sodakoh dedemit. Orang lihat setan kan jarang-jarang Bu. Orang-orang tertentu katanya kalau mau lihat setan mah idepe nih bulu mata rontokin dulu baru bisa lihat setan. Udah jarang-jarang idepe rontokin. Jadi sodako dedemit adalah sodako yang tidak ketahuan orang lain. Itu namanya celengan sorga. Yang pertama, yang kedua sampai jam 5 kan? Ya cuman tanya wungkul. Yang kedua, celengan suarga nyaeta wakit manul musibah. Saya ulang, wakit manul musibah, menyembunyikan musibah. Tapi bukan musibah bencana alam. Musibah bencana alam mah harus disiarkan. Seperti saudara kita nih, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Dan mohon izin kalau ibu-ibu sekalian lihat HP seliweran masalah bencana, lihat TV juga beritanya bencana. Kalau Anda ingin tergerak sodakoh, boleh Anda menghubungi Lazisnu. Saya pribadi kalau masalah sodakoh bantuan bencana alam saya titipkan ke Lazisnu. Biasanya kalau dari Lazisnu yang minimal kabupaten itu ada sertifikat sodakoh. Supaya Anda dan masyarakat
percaya bahwa tidak disalahgunakan. Tapi untuk hari ini saudara kita yang di tanah-tanah bencana masih sangat memerlukan uluran tangan karena banyak daerah yang terisolasi, tidak bisa untuk dilewati sehingga masih memerlukan air bersih. Air bersih ini buat apa? Tidak hanya untuk mandi, untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya. Yang sementara hari ini saudara-saudara kita yang beramaliyah syafi'i itu masih melaksanakan sholat lihormatil wakti. Jadi ternyata menghormati sholat dengan cara udah adzan tuh. Tapi karena air bersih nggak ada, air suci nggak ada. Kemudian masa mau tayamum masih ada air banjir. Tapi kan nggak mungkin buat wudhu ataupun buat tayamum. Sehingga sholatnya untuk menghormati waktu sholat. Kemudian nanti kalau sudah ada air bersih, sarana prasarana yang memadai, maka silahkan sholatnya tinggal dikodok saja. Itulah di daerah kita yang masih menerima bencana, ternyata di sana pun alhamdulillah ilmu agamanya juga tinggi. Sehingga sementara lihormatil waktu menika, para saudara kita di tanah bencana lah masih memerlukan air bersih. Kemudian masih memerlukan selimut, baju-baju bersih, dan makanan-makanan yang bisa langsung makan, bukan cuma siap saji. Makanan yang bisa langsung dimakan. Soalnya super mie instan itu saking numpuk-numpuknya di sana. Akhirnya dimakan dengan cara cuma dikremes doang. Karena kompornya udah ketilep lumpur. Gasnya aja udah kendang, keli kena banjir. Sehingga akhirnya mie instan cuma diremuk aja langsung dimakan. Maka yang memerlukan itu memang seperti kue, biskuit ataupun roti basah tapi yang durasi expirednya 7-10 hari biasa bisa langsung dimakan. Baju kalau panjenengan memang punya baju yang layak pakai, jangan dalam rangka buang gombal. Kadang-kadang maaf punten panjenengan buang gombal ke tempat bencana alam udah gak layak pakai. Baju kondangan tahun 2015 lebih buruk kat di baring-naring tanah bencana karunya atuh. Soalnya naon rata-rata ibu-ibu memang baju di mana-mana memang banyaknya luar biasa. Jangan aja bentar-bentar bikin seragam, muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, yasinan gawe seragam, dibaan gawe seragam, perjanjian gawe seragam, kondangan gawe seragam, ngerumpi bediga kena seragam sampean mah. Baju 7 lemari mau berangkat kondangan ngaku nih orang duwe klambi jenengan. Deleng ke wong lanang ka terong pitulas. Klambine iku-iku bae. Bek klambi siji multifungsi. Go hajatan, go kondangan, go tasjian, go jumatan, go RT sampai bingadol pitik nyang pasar. Klambine gue bae. Bek gambare obat semprot klambine. Ya Allah, pantesan akhirnya di tanah bencana wong lanang ora kebagian klambi, sing akhirnya tanah bencana nganggone daster karo gamis. Ini yang terutama bapak-bapak kasihan banget di tanah bencana sana, gak kebagian baju. Jadi bapak-bapak kalau mau ngasih baju terutama nun sewu malah wong lanang-lanang. Kemudian pampers, ada pembalut. Sampai nun sewu yang mereka butuhkan sekali ternyata mukena. Kami minta mukena, kita mukena. Mereka memang kehilangan harta, kehilangan rumah, bahkan kehilangan saudaranya, orang-orang tercinta. Tapi tidak kehilangan iman takwa. Jadi kalau kita nyuruh sana sabar, sana ya luwih sabar ketimbang wong kene malah. Maka didoakan pemerintah pusat selalu memantau, memonitoring dan memulihkan tanah-tanah daerah bencana. Dan kita diberikan pemimpin yang tidak dolim, pemimpin yang dijauhkan dari sifat maksiat, pemimpin-pemimpin yang adil. Allahumma. Jadi celengan suarga wakit manul musibah adalah menyembunyikan musibah pribadi, aib. Karena zaman sekarang orang kena musibah, kena aib, malah seneng bisa buat konten. Malah sampai-sampai zaman sekarang dibikin film aib itu mah. Ipar adalah, itu apel kabeh malah. Belum lagi kalau nyindir-nyindir sama suami, nyindir istri, nyindir tetangga. Kadang-kadang mertua aja dibikin konten, judulnya mertua galak. Ini kan aib keluarga. Sehingga zaman sekarang orang itu menerima musibah dengan betul-betul nggak tahu adab. Menerima musibah itu dengan bersabar, tidak diumbar tapi dicarikan solusi.
Dan orang bertanya, kenapa sih kita harus kena musibah? Katanya Allah sayang sama makhluk hambanya. Tapi kenapa kita harus diuji? Iya, karena supaya kita lulus ujian bisa naik kelas. Dan orang yang diuji hanya orang yang sekolah. Kalau nggak sekolah ya nggak ujian. Sekolah orang ujian. Kita sekolahnya ngapain? Sholat, zakat, puasa, baca Quran, sabar, kata-kata istighfar, eling karo Gusti Allah. Ini pengajian begini lagi sekolah nih. Kalau sekolahnya rajin, berangkat terus, pas ujian garapnya bener. Karena ujian garapnya bener, pinter, lulus dong. Naik kelas jadi hambanya Gusti Allah. Anehnya di Indonesia banyak orang gak sekolah. Gak sekolah itu KTP-nya Islam tapi sembahyang gak pernah. Puasa pun bolong-bolong. Sama tetangga goreng. Sama masyarakat, sama keluarga gak baik. Sampai-sampai maring masjid pun gak pernah sama sekali. Jumatan babar protes, sholat Idul Fitri setahun sepisan. Ya sepisan-sepisan trok, liane orang mangkat kabeh. Maka wong gak pernah sholat berarti kan gak sekolah. Seketika nerima musibah dia ngomong, ya Allah, jong salah apa? Nyong dosa apa? Kok ujiannya kita berat nemen? Siapa sih nguji? Sekolah ora ujian Sing diuji gue sing sekolah. Mulanya semakin kita sekolah rajin, Gusti Allah makin sayang. Dan ujian kita masing-masing. Ada istrinya soleha tapi suaminya durhaka. Siapa? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Siti Asyanya soleha, Fir'aunnya durhaka. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya soleh-soleha. Itu cita-cita kita. Contoh kanjeng Nabi Muhammad, contoh lagi Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Coba kalau ibu-ibu muslimat disuruh milih, kira-kira milih mau jadi keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, apa keluarganya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Jadi nggak nih? Nggak jadi? Nih. Kita muslimat gak boleh loh Bu mengingkari ayat Quran. Ayat Quran kan jelas. Suami kalau adil boleh nikah lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3, boleh 4 kalau adil. Kalau nggak bisa adil ya cukup hiji bae. Tiap hari cuman kelalar, keleler, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Sambil ngarep-ngarep BLTPKH. Kepingin bojone opat. Sorry ya. Jangankan maaf-maaf nih. Yang leha-leha cuman di pos kamling. Kuwas har bojo deui ora pantes. Ora pantes. Wong gaji 1 bulannya cuman 3.700.000. Ora pantes bojo maning kaki basar. Niki kan diperuntukkan untuk yang adil, baik secara finansial, tentu secara keagamaan nih zaman sakniki masih dipilih ora wong wadon sing ayu kayak Inara. Sing dipilih janda-janda tua kalau kepengen derek sunai kanjeng Nabi mah berat. Mulane orang usah macem-macem. Kalau ada musibah mari kita terima dengan sabar. Namanya orang rumah tangga pasti ada masalah. Betul. Kurang pengertian pantes orang kita juga punya badan sendiri. Kadang-kadang sama suami kurang respect, suami ke istri juga demikian. Namanya kita punya badan sendiri kadang mikir buat sendiri-sendiri aja masih pusing. Maka kalau ada musibah terimalah dengan bersabar, jangan diumbar. Mumpuni kita nih mental kerupuk mumpuni. Kalau ada masalah nggak bisa saya hadapi sendiri, harus saya ceritain sama teman saya, sama besti. Boleh, karena mental orang itu masing-masing. Ada orang gede dur lencir kuning, kumisnya jelabet kayak tambang dadung sapi, sikut kayak petrel, garis kaki kayak bantalan rel sepur. Tapi keomong dikit sama tetangga langsung mikir ngedrop setruk rambutnya rontok gering tahunan. Orangnya badannya kayak preman tapi hatinya Hello Kitty. Mental itu nggak bisa disamaratakan dan ada orang punten kelihatannya lemah
tapi ternyata mentalnya kuat. Bisa jadi seperti itu. Maka kalau ada masalah, bolehkah kita cerita sama besti? Boleh. Tapi nggak sembarang besti. Bestinya dipilih orang yang bisa jaga amanah. Jangan cerita sama setiap orang. Soalnya apa? Namanya bermasyarakat. Gak semua seneng, gak semua benci. Yang benci sama sampean lagi dapat nikmat aja, sana malah tambah benci. Apalagi jenengan kena musibah, yang benci malah seneng. Saking seneng sampai keprok. Keproknya nggak pakai tangan, pakai kaki. Itu namanya masyarakat begitu. Maka kalau ada masalah, terimalah dengan bersabar. Jangan diumbar. Boleh cerita, tapi sama orang yang bisa megang amanah. Jangan ceritanya sama mulut-mulut ember. Soal zaman sekarang banyak orang pakai jilbab tapi lambene ember. Anak kene. Anak. Orang satakon kerudungnya warna apa? Trauma, nyong trauma. Ujung-ujungnya nyong maning sing gue tumbal soalnya mah. Diterima dengan bersabar, tidak diumbar tapi dicarikan solusi. Itulah celengan sorga. Anu 4 baru 2, berarti masih kurang 2. Sekarang jam sabaraha sekarang. Sekarang jam saya belum saya tes ini. Jam 4 kurang 8 menit, ya Allah. Berarti sesuai banget gimana ngaji nih. Naik jam 2 lebih 5 menit, ternyata sekarang udah jam 4 kurang 8 menit, ya Allah. 2 jam gak kerasa, gimana mau kerasa, merem kabeh kok kerasa. Enggak, saking senangnya ngajinya sampai gak kerasa ya Bu ya. Inilah kami Muslimat Banjarharjo, tepuk tangan dulu buat panitia Cihaur luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Masih kurang 2, saya harap ini to be continue bersambung, makanya nabung deui buat nanggap mumpuni deui. Salah ini ngajinya terbatas, saya masih pindah lokasi, saya ini bukan orang Cilacap lagi sekarang. Sekarang saya orang Temanggung, jadi kalau nuju ke sini, walah jauh banget seharian Bu, nggak sampai-sampai. Jadi kalau Cilacap insya Allah deket, tapi karena ini masih saya pindah lokasi, tadi baru pengajian di Larangan, di Welahar. Di sebelah rumahnya Pak Burja, Wakil Bupati Brebes, dari sana terus ke sini, dari itu juga waktunya pas-pasan. Ini langsung pindah ke Prokerto. Besok pagi masih di Tegal. Ini beberapa hari nggak pulang ke rumah, LDR nama suami. Padahal saya nikah 1 tahun 8 bulan, cita-citanya punya anak 12 saya mah. Makanya didukung programnya. Maka saat mangke doakan diimami langsung oleh Bapak Kiai ataupun Pak Lebe Sumangga. Yang pertama Pak Lukman, terima kasih mewakili kecamatan. Pak Ku, terima kasih. Pak Manten dan semua masyarakat Muslimat Banjarharjo matur nuwun telah mendukung kegiatan kami. Mudah-mudahan setelah pengajian ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Husnal khotimah pungkasana. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu Ibu, 2 menit lagi doa diimami langsung oleh Pak Lebe Marwan Sumangga. Segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami Ustadz Marwan. Shallu ala Nabi Muhammad.